Banyak orang tua di Indonesia, kita nggak mau nge-push anak kita terlalu jauh untuk belajar, tapi begitu masuk SD udah ditodong bisa baca, tulis, hitung, atau di beberapa sekolah harus bisa calistung dalam 2 bahasa. Yang bikin bingung lagi ketika anak di PAUD ataupun di TK, banyak guru yang bilang mereka memang nggak boleh mengajarkan baca tulis hitung kepada anak yang umurnya belum mencukupi. Assalamualaikum Bapak Nadiem Makarim, tolong dibantu nih bagaimana sinkronisasinya. Sambil kita tunggu jawaban Pak Nadiem, aku punya tips bagi para orang tua yang mau ngajarin baca kepada anaknya tanpa terkesan terlalu memaksa. Sebenarnya para ahli psikologi ataupun perkembangan anak juga masih memiliki banyak perdebatan dan perbedaan pendapat. Ada yang bilang bahwa semakin muda anak kita belajarkan membaca itu semakin baik. Ada juga yang bilang nggak apa-apa anak itu belajar baca di umur 6 atau 7 tahun. Kalau aku pribadi, mari kita lihat lagi niat awal kita. Apakah kita mau mengajarin supaya anak bisa membaca atau kita mau mengajarin anak jadi suka membaca? Aku sendiri kuajarkan dengan konsep baca tulis hitung itu di usia 5 tahun. Sekarang usianya 7 tahun dan dia udah baca ratusan buku. Karena memang sejak awal aku mengajari anakku untuk suka membaca, bukan bisa membaca. Dan jangan lupa bahwa fondasi belajar bagi anak adalah bermain. Dunia anak adalah dunia bermain. Jadi biarkan anak bereksplorasi dengan mainnya. Biar dia main kotor-kotoran. Biar dia pegang sesuatu yang lengket. Biarkan dia nginjek-nginjek lumpur. Biarkan dia lari tanpa sendal di atas rumput. Semua permainan itu akan menstimulasi motorik halus dan kasar mereka sehingga mereka menjadi anak yang tangkas dan cerdas. Ibu-ibu juga bisa melatih fokus anak dengan cara menyuruh anak menuangkan air dari wadah yang besar ke wadah yang kecil. Semua permainan tersebut akan membuat anak siap untuk jadi anak yang cerdas dalam menerima pelajaran. Terus selanjutnya aku akan rundown beberapa poin-poin penting dalam mengajari anak belajar. Yang pertama adalah perbanyak ngobrol. Karena ketika kita membaca kosakata. Bagaimana kita memperkaya kosakata anak dengan rajin-rajin diajak ngobrol. Yang kedua, dekatkan anak dengan buku. Pastikan buku selalu tersedia di dekat rumah sehingga dia menjadi familiar dengan buku tersebut. Jangan lupa bonding antara orang tua dan anak juga bisa kita lakukan dengan membacakan buku ke anak. Jika anak melihat bahwa oh ibu dan ayahku sangat terlihat tenang dan senang ketika membaca, maka kemungkinan besar dia akan mengikutinya dan menjadi suka membaca. Dan yang terakhir adalah jangan ajarkan anak membaca dengan metode mengeja, karena metode mengeja sudah terbukti justru memperlambat proses belajar anak. Jadi ajarkan anak untuk membaca dengan mendengar bunyi dari huruf, misalnya ba, bi, bu. Karena pada dasarnya anak itu belajar membaca dengan cara mengenali bunyi dari huruf.